sekarang pemerintahan Austria dan Indonesia tuh lagi ada kerjasama, ketepatannya juga lebih bagus daripada DB, maaf ya, Deutsche Bahn. Ausbildung untuk jurusan pariwisata, perhotelan itu lebih bagus di Austria kan. Kalau nggak siap, mungkin teman-teman nggak akan bisa bertahan. Tapi bukan berarti segala-galanya di Austria itu sempurna. Oke, terus teman-teman, kembali lagi bersama aku Georgina di Austria. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya nggak ada tema khusus di video kali ini. Update kehidupan, update informasi tentang apa aja nih yang lagi happening di Austria. Ya, sekarang karena aku udah kembali lagi kerja normal ya teman-teman. Jadi mungkin akan lebih nggak punya banyak waktu untuk aku bisa ngedit video atau bikin video gitu ya. Dan walaupun ada, aku akan coba untuk paling 1 minggu ya. Ya, oke, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol aja ke teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol ya biasa-biasa aja ya teman-teman, seputar Austria gitu. Kalau misalkan teman-teman juga punya ide aku mesti bikin video apa, please bisa minta tolong, teman-teman bisa komen aja. Siapa tahu aku ada waktu, aku bisa coba bikinin videonya. Oke teman-teman, jadi update-nya di Austria sekarang ya, tepatnya di tempat aku tinggal ya, di area Salzburgerland, yang dekat sekali sama gunung pastinya. Daerahku tinggal ya. Cuacanya lagi kurang bagus teman-teman, walaupun ini udah masuk spring ya, tapi ya masih sedikit bersalju kadang, gunungnya sih bukan jalannya. Terus udaranya sering drop gitu ya, nggak konsisten. Untuk yang gak suka dingin kayak aku sih lumayan struggle sih, karena gimana ya, dikit-dikit kedinginan gitu loh teman-teman. Ya sampai sekarang aku masih menyesuaikan diri sama dinginnya ya teman-teman. Ya kalau misalkan kamu orangnya seneng dingin atau memang kuat dingin sih, itu gak akan pernah jadi masalah kalau kamu tinggal di Austria ya. Karena seperti yang teman-teman tahu kan, Austria itu kan memang negaranya tuh nggak punya pantai sama sekali dan cuma dikelilingin gunung aja. Gunungnya tuh ya salah satu dari gunung Alpen, sama kayak kalau teman-teman suka denger, pasti teman-teman udah lebih familiar ya kalau Switzerland itu pegunungannya cantik sekali ya. Kita punya pegunungan yang sama-sama pegunungan Alpen. Sama dengan Italia juga dilalui pegunungan Alpen juga. Ya Italia, Swiss, Austria, mungkin Jerman juga ya, apa enggak ya, nggak tahu deh, nanti mesti bisa dicek ya. Oke, aku ada sedikit informasi. Jadi teman-teman kan lumayan banyak yang tanya tentang Ausbildung. Nah, sedangkan aku bukan, personally sejujurnya aku bukan lulusan Ausbildung ya teman-teman. Aku coba sedikit bantu teman-teman yang mungkin memang mau ya, punya keinginan untuk bisa Ausbildung di Austria. Memang informasinya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Aku juga agak susah carinya. Tapi setelah aku tanya sama temen aku, dia bukan warga negara Indonesia by the way. Aku tanya sama dia yang memang lulusan Ausbildung di Austria. Dia bilang, teman-teman yang Ausbildung di Jerman jangan tersinggung. Ini hanya opininya dia aja dan gak tahu apakah itu valid atau tidak. Tapi kalau menurut dia, Ausbildung untuk jurusan pariwisata, perhotelan itu lebih bagus di Austria. Karena Austria itu lebih ke tourism gitu ya negaranya, ketimbang ke Jerman. Kalau ke Jerman mungkin kalau teman-teman carinya bidangnya kayak teknologi gitu ya, mungkin akan lebih bagus banget kalau misalkan teman-teman punya kesempatan untuk bisa belajarnya ke Jerman. Kalau Austria itu lebih ke kemajuannya ke tentang tourism, udah pasti pariwisata, sama kayak Swiss. Jadi dia kayak ya bisa dibilang dia kayak second option ya. Kalau nggak mau ke Swiss bisa datang ke Austria, karena kamu dapat pengalaman dan panorama yang sama ya, kurang lebih sama kayak di Swiss. Jadi memang perhotelan di sini sangat maju, pariwisatanya juga maju, tapi bukan berarti sistem dan manajemennya juga maju ya. Austria juga terkenal konservatif soalnya untuk masalah kemajuan teknologi, budaya gitu ya.
Nah, dia bilang lebih diakui itu kalau misalkan pariwisata, perhotelan itu lebih diakui di Austria karena ya tadi balik lagi aku bilang Austria itu negaranya dengan tourism gitu ya, kayak Indonesia lah gitu ya, banyak tourismnya dan udah pasti bagus lah. Kalau misalkan dengan Indonesia udah pasti Bali bagus ya, pantai-pantainya bagus karena memang punya pantai yang banyak banget. Sama dengan Austria punya pegunungan Alpen di seluruh penjuru negaranya dia, jadi otomatis untuk hal itu maju dan kredibilitasnya bagus kalau misalkan teman-teman Ausbildung lulusan dari Austria. Lagi dan lagi disclaimer, takutnya orang salah mengerti ya. Jadi itu kata temanku ya. Mungkin kapan-kapan kalau dia mau berkenan hadir di YouTube channel aku, mungkin aku bisa ajak ya teman-teman biar bisa kita ngobrol seputar Ausbildung kalau dia mau ya. Oke, terus ya kayak gitu. Dan memang Austria itu kan secara luas itu nggak lebih besar daripada Jerman. Jadi mungkin Jerman akhir-akhir ini banyak sekali masalah, terutama imigran ya teman-teman, masalah imigran. Banyak masalah di kota-kota besar terutama. Sedangkan di Austria, ini mungkin akan jadi takut jadi perdebatan juga, tapi Austria slightly better gitu ya, karena mungkin negaranya lebih kecil, penduduknya juga nggak lebih banyak daripada Jerman, dan nggak terlalu banyak imigran yang datang ke sini. Ada, tapi nggak semasif kalau kamu ke Jerman atau kamu ke Prancis gitu ya. Tapi imigran tetap ada. Di sini juga menampung warga-warga dari Ukraina ya. Banyak orang Ukraina yang datang ke sini untuk kerja juga dan tinggal di sini karena mereka disupport sama pemerintah Austria. Mereka kayak dapat, kalau nggak salah namanya visanya itu namanya blue card deh kalau nggak salah ya. Mereka dapat izin tinggal blue card itu supaya bisa bekerja dan tinggal di Austria gitu. Ya itu mungkin teman-teman, kalau teman-teman wondering gimana sih Austria gitu ya. Karena memang Austria belum banyak yang tahu juga gitu. Ada beberapa temanku kalau ditanya sekarang tinggal di mana, aku tinggal di Austria, mereka kiranya itu Australia gitu. Ya memang nggak terlalu banyak dan namanya tuh mirip ya teman-teman, Australia. Padahal sebenarnya kalau dalam bahasa Jerman Austria itu sebutannya Österreich. Kalau dalam bahasa Jerman itu memang lebih terlihat berbeda namanya ya. Ya tapi ya aku nggak tahu ya gimana bisa jadinya kalau dalam bahasa Inggris itu Austria. Aku nggak tahu, perlu cari tahu. Dan yang aku dengar-dengar juga memang sekarang pemerintahan Austria dan Indonesia tuh lagi ada kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan ya teman-teman. Kemarin aku ada cek-cek sedikit, baca-baca sedikit beritanya. Jadi mereka kerjasama sebenarnya udah dari tahun 2022 kalau nggak salah, tapi entah tahun 2024 itu diadakan apanya aku nggak ngerti. Tapi dibuka lagi mungkin atau gimana aku nggak ngerti ya. Jadi memang pemerintah Austria bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam hal ketenaga kerjaan di bidang teknologi, pariwisata, perawat, terus industri gitu ya, kayak mekanik gitu ya, mereka buka. Dan udah ada kerjasama sama kayak beberapa universitas kalau nggak salah ya, atau beberapa akademi untuk bisa kirim mahasiswa-mahasiswanya ikut pelatihan kerja di Austria gitu ya. Jatuhnya seperti kayak Ausbildung ya, cuman seperti yang udah aku kasih tahu di video tentang Ausbildung di Austria itu sebutannya Lehrer bukan Ausbildung. Cuman ya karena lebih terkenal Ausbildung jadi kita sering sebut juga Ausbildung, dan ya orang Austria beberapa tahu juga ya tentang Ausbildung. Cuman di sini lebih sebutannya lebih ke Lehrer atau Lehrling gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi
Ya maaf banget ya teman-teman, aku nggak bisa secara detail kasih tahu karena memang aku bukan lulusan Ausbildung, tapi ya mungkin sedikit-sedikit informasi ini bisa teman-teman kumpulin untuk cari tahu sendiri ya tentang info lehrer di Austria. Jadi buat teman-teman yang lulusannya perhotelan, yang mau jadi hotelier, ini kesempatan yang bagus karena Austria juga salah satu yang unggul di bidang pariwisata. Jadi mungkin nggak ada salahnya kalau teman-teman coba punya pengalaman di Austria ya. Memang Austria terkenalnya sama wisata musim dingin ya teman-teman. Di sini musim dinginnya dingin ya teman-teman. Untuk aku nggak tahu untuk yang lain, tapi menurut aku di sini dingin. Walaupun mungkin nggak separah di Kanada gitu yang katanya bisa sampai -40 kalau nggak salah. Sejauh ini aku tinggal di sini minus yang paling parah kayaknya 30-an ya. Aku nggak inget sih, tapi kayak 28 sampai 30 derajat Celcius minusnya. Dan paling hangat musim dingin di sini, musim panas di sini kayaknya 28. Kayaknya itu udah paling hangat deh teman-teman kalau di sini. Ya karena aku benar-benar dekat sekali sama gunung. Orang desa ya, bukan tinggal di kota besar gitu. Jadi dan ini juga tempat wisata musim dingin. Jadi ya mau nggak mau aku harus berusaha beradaptasi sama cuaca dingin yang ada di Austria. Sekarang udah summer, sekarang udah masuk spring ya teman-teman, udah bulan Mei akhir, tapi aku ngerasa masih tetap dingin. Aduh, aku nggak ngerti lagi deh. Ini udah semingguan ini tuh udah hujan, yang mana nanti suhunya makin drop, dan jadinya dingin lagi teman-teman. Makanya aku juga agak susah kalau harus berpakaian karena ya harus lapis-lapis. Kadang kalau terlalu berlapis nanti udahannya panas, jadi serba salah gitu. Sampai sekarang masih belajar untuk juga pakai pakaian yang benar ya, dan melatih insting aku juga kalau misalkan suhunya sedikit drop aku harus pakai baju apa. Itu juga salah satu adaptasi kalau kamu tinggal di musim dingin, terutama kamu tinggalnya di daerah yang emang dingin gitu ya, bukan kalau di kota biasanya lebih hangat sih teman-teman. Kalau di desa, karena desanya di sini kan pegunungan gitu, jadi ya mau nggak mau dingin gitu. Oke, kemarin juga ada salah satu yang komentar di YouTube aku, kebetulan dia baru tinggal di Austria selama 9 bulan dan bingung mau cari toko Asia di mana. Ya sebenarnya bisa cari di Google ya teman-teman, tapi kalau di Salzburg, kalau teman-teman kebetulan ada yang tinggalnya di Salzburg juga, biasanya aku paling sering itu belanja di namanya apa ya, pokoknya Asiatische Specialität Markt, kalau nggak salah ya namanya. Nanti aku coba taruh, aku screenshotin terus aku taruh ya. Itu adanya deket sekali sama Mirabel Garden. Kalau teman-teman tahu, itu objek wisata yang ada di Salzburg yang jadi tempat syutingnya Sound of Music tahun 1960-an kalau nggak salah ya. Itu film udah lama banget, film oma-opa kita kayaknya. Ya tapi memang Austria, especially Salzburg, itu jadi dominasi tempat syutingnya Sound of Music ini yang sangat-sangat terkenal ini. Kalau teman belum pernah nonton mungkin bisa nonton, tapi mungkin udah gak relate sama ceritanya ya, sama jenis filmnya gitu. Nah, Austria sendiri juga terkenal kalau misalkan teman-teman suka musik klasik. Ini negara yang tepat buat kamu cari ilmu tentang musik klasik, karena komposer dunia itu lahirnya dari sini ya teman-teman. Salah satunya yang seperti aku udah pernah cerita juga, yaitu Wolfgang Amadeus Mozart. Dia lahir di
Salzburg, besar di Vienna, berkarya di sini sampai akhir hayatnya dan jadi musisi besar dunia juga. Ya, hampir seluruh orang di dunia ini tahu Mozart itu siapa. Dan hampir semua orang juga tahu lagu-lagunya karena sering banget dipakai untuk kebutuhan konten juga ya kan, yang mungkin anak-anak muda pakai tapi dia nggak tahu sebenarnya itu lagu komposer dunia ya, si Mozart. Apalagi ya, ini kita ngomongin Austria aja ya teman-teman. Aku jujur nggak punya topik apapun yang bisa dibahas nih ya. Dan Austria juga salah satu kotanya, yaitu ibu kotanya Vienna atau kita sebutnya Wina, itu kembali dinobatkan lagi sebagai the most livable city in the world, nomor 1 dunia ya teman-teman, karena kotanya yang layak huni. Aku bisa kasih beberapa informasi tentang kenapa sih Vienna tuh terkenal sekali. Mungkin kalau di Indonesia mungkin gak terlalu terkenal ya Vienna itu ya, Austria itu ya, kayak gitu. Lebih ketutup sama negara tetangganya Jerman dan Switzerland ya. Jadi Austria ini di tengah-tengah. Memang kalau bisa diibaratkan Austria ini low key banget gitu loh negaranya. Jadi gak terlalu suka spotlight gitu ya. Ya, jadi Vienna sendiri itu kenapa masuk dalam kota terbaik ya, bisa dibilang. Karena gini teman-teman, aku udah pernah ke Vienna beberapa kali dan aku juga udah pernah ke Paris, Ljubljana, Italia juga pernah beberapa kota gitu kayak Verona, Milan, Lake Garda. Belum pernah ke Roma, mungkin suatu saat nanti bisa ke sana. Ya, jadi perbedaannya adalah Vienna itu bersih ya, untuk urusan untuk kategori kota besar ya, ibu kota loh, bukan kota besar lagi tapi masuk ibu kota negara. Dia bersih banget teman-teman. Aku bisa bilang ya nggak semua spot bersih, tapi aku bisa bilang untuk standar ibu kota Vienna tuh bersih, rapih. Tram setiap 2 menit ada. Jadi gak perlu takut ya, gak perlu takut nunggunya, gak perlu takut kamu ketinggalan dan harus nunggu 1 jam 20 menit atau 30 menit gitu. Armada transportasi yang disediakan pemerintah Austria khususnya di Vienna itu lengkap sekali ya. Ada tram, ada metro, ada bus, ada kereta. Murah teman-teman dibandingkan waktu aku ke Paris. Metronya lebih mahal, anak-anak harus bayar. Sedangkan kalau di Austria, di hampir seluruh ya, aku kayaknya seluruh Austria itu anak-anak di bawah 6 tahun itu gratis kalau mau naik bus gitu ya. Sedangkan kalau waktu di Paris kayaknya bayar deh sekitar 2 euro gitu satu kali perjalanan. Ya itu keunggulannya. Dan untuk kayak usia pensiun ya maksudnya, dan usia sekolah mahasiswa itu juga punya harga khusus. Dan kalau nggak salah Vienna juga terkenal karena moda transportasinya selain integrasi ke seluruh penjuru kota, ketepatannya juga lebih bagus daripada DB. Maaf ya, Deutsche Bahn. Yang katanya sekarang lagi parah banget itu ya, demo di mana-mana, karyawannya telat terus keretanya. Berpengaruh juga kalau misalkan kalian berpergian ke lintas negara ya antara Jerman dan Austria, biasanya schedule-nya akan sedikit mundur karena di Jermannya lagi ada lagi ada demo gitu. Sedangkan kalau di Austria lebih tepat waktu ya keretanya. Ya mungkin adalah terlambat 2-3 menit 5 menit adalah, tapi gak sering dan gak parah. Pernah parah karena ada demo itu ya. Aku pernah 1 jam. Waduh itu parah banget itu. Demo di Jerman akhirnya berefek ke Austria dan 1 jam aku harus tunggu kereta. Moda transportasinya itu banyak, murah, dan setiap 2 menit ada teman-teman. Bener-bener selengkap dan sedetail itu gitu ya. Jadi kalau kalian tinggalnya di Vienna kayaknya gak perlu punya mobil, karena
nggak perlu takut, setiap 5 menit ada bus gitu, nggak perlu nunggu sampai 30 menit, nggak perlu nunggu 1 jam. Di situ ya kualitas air keran di sini aku nggak perlu ragukan. Aku nggak pernah satu kali pun ngerasa ragu untuk minum air keran yang ada di Austria, karena aku tahu air kerannya kualitasnya tinggi banget ya teman-teman. Dibandingkan aku minum air, maaf aku harus sebut merek, mana ya nggak sebut merek ya, oke, nggak usah sebut merek deh. Air mineral yang dijual di supermarket di Indonesia yang teman-teman udah tahu, yang brand A, brand ya pokoknya yang inisial, terus kayak ya yang macam-macam. Kok kenapa bisa lebih fresh dan lebih enak air keran di Austria? Apakah aku suges aja? Aku juga nggak tahu. Tapi setelah aku cari tahu, Austria masuk dalam negara dengan kualitas air terbaik dunia. Jadi dia kategorinya gold karena air mineralnya tuh jernih dan sebening kristal. Terus diawasin ketat juga. Nggak heran teman-teman, karena airnya itu langsung turun dari air mata pegunungan. Jadi benar-benar fresh, diakses ke seluruh masyarakat secara gratis. Ya gitu sih. Aku tinggal di sini bukan mau mengglorifikasi ya, tapi memang perbedaannya tuh jauh sekali kalau misalkan kamu tinggal di sini dengan tinggal di Indonesia. Tapi bukan berarti segala-galanya di Austria itu sempurna atau di Eropa itu sempurna, enggak teman-teman. Ada beberapa hal juga yang aku nggak suka juga dari Austria. Salah satunya ya tentang beradaptasi ya, budaya segala macam. Di sini juga lumayan aku lumayan struggle juga untuk itu. Sampai sekarang aku masih belajar banyak gitu ya. Masih ada stres-stresnya juga setiap saat, apalagi sambil bekerja di sini tidak mudah ya. Kamu harus beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, beradaptasi dengan lingkungan di rumah, beradaptasi dengan kehidupan yang ada di sini gitu ya, dengan budayanya, dengan bahasanya, dengan orang-orangnya. Sangat-sangat jauh berbeda. Pressure-nya lumayan tinggi teman-teman di tempat kerja. Kalau nggak siap mungkin teman-teman nggak akan bisa bertahan, karena juga budaya yang to the point gitu ya. Jadi mungkin akan lebih bikin orang Indonesia juga lebih kesusahan untuk itu ya teman-teman, karena mereka benar-benar direct banget kalau menyampaikan sesuatu. Jadi harus terbiasa dengan itu, nggak ada sakit-sakit hatian. Ya sepengalaman aku itu sih, kita nggak ada waktu untuk sakit hati sama omongan orang kalau di sini ya teman-teman. Apalagi kita pendatang, kita berbeda juga dari mereka, mulai dari fisik, pemikiran ya kan, budayanya juga beda, cara kerja dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus dipelajari dan harus dikuat-kuatin. Tapi bukan berarti itu tidak baik ya teman-teman. Sesuatu yang tidak nyaman itu kan sebenarnya membentuk juga kepribadian kita dan bikin kita jadi one step ahead atau jadi lebih naik level lagi gitu ya, secara mungkin skill segala macem gitu. Jadi dinikmati aja. Kalau teman-teman lagi ada di posisi yang sama, lagi tidak nyaman, berarti kamu lagi berprogres, kamu lagi bertumbuh. Kok jadi kayak video motivasi. tapi benar bukan berarti aku so bijak, tapi karena aku sudah mengalami sendiri dan memang itu benar adanya ya. Kalau kamu berada di zona tidak nyaman, berarti kamu lagi berproses. Karena kalau kamu di zona nyaman terus, berarti kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu udah paham, kamu udah feel safe gitu, feels nyaman ya kan, tenang, aman. Terus nggak ada kemauan untuk kamu mau mencoba hal baru, yang mana itu akan menambah skill baru di dalam hidup atau keseharian atau apapun itu gitu kan. Dan aku juga orang yang gak bisa diem berada di zona nyaman. Ya semua orang suka berada di zona nyaman, tapi aku gak nyaman untuk selalu
berada di zona nyaman terus-menerus, karena menurut aku mungkin ada progres tapi tidak banyak gitu loh teman-teman. Jadi kalau dari aku dinikmati saja, semuanya juga bakal berlalu gitu ya. Kenapa obrolannya jadi serius ya? Tapi emang dari tadi udah serius kan. Sorry ya teman-teman ya. Ini kita kan lagi ngobrol-ngobrol aja ya, cerita-cerita. Kalau ditanya apa suka ada kendala nggak di kerjaan, ya pasti ada teman-teman, pasti banget. Kapan-kapan mungkin bisa aku bikin tema khusus kendala-kendala di tempat kerja ya. Mungkin itu menarik juga dan mungkin bisa jadi awareness ya kan buat teman-teman yang mau kerja di Austria. Tapi satu hal ya teman-teman, di Austria itu apa-apa sendiri. Kamu gak bisa ngandelin siapapun, jadi please banget buang jauh-jauh rasa ketergantungan kamu kalau misalkan kamu butuh sesuatu dan kamu harus selalu minta tolong sama orang. Kamu gak bisa kayak gitu teman-teman. Ya masih bagus kalau misalkan orang itu ngasih tahu kamu harus begini, tapi selebihnya ya kamu harus kerja sendiri gitu ya. Kamu harus lakuin itu sendiri. Kamu nggak bisa dituntun dari A sampai Z sedetail itu untuk bisa ngurus sesuatu gitu ya. Menurut aku itu tidak bijak dan nggak dewasa gitu, nggak matang ya. Kalau kamu mau ke sini, semua itu ada perjuangannya ya kan. Masih bagus bersyukur kalau kamu diberi informasi detail bagaimana cara pergi ke sana dan lain sebagainya, dikasih tahu. Tapi untuk menjalaninya, untuk membuat itu kejadian kan kamu harus bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Nggak bisa terus-terusan tanya sama orang, terus abis ini gimana, abis itu gimana, abis ini gimana. Nggak bisa. Kamu harus mulai melatih kemandirian ya, dan ketidaktergantungan terhadap orang lain gitu. Karena di Indonesia mungkin udah biasa pakai calo atau suruh temennya atau keluarganya ngurusin apalah gitu ya. Minta tolong urus SIM, urus KTP, lalala. Harus minta tolong orang atau pakai jasa calo itu bikin kita jadinya nggak mandiri juga gitu. Kalau bisa dipersiapkan kemandiriannya teman-teman, kamu akan hidup di sini di budaya yang berbeda, di belahan dunia yang berbeda juga. Jadi siapkan mentalmu, siapkan kemandirian kamu untuk bisa beradaptasi di Austria gitu ya. Oke, kalau gitu kayaknya segitu aja. Mungkin kayaknya aku udah lumayan banyak juga nih ngobrolnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Aku akan sangat senang dan berterima kasih kalau teman-teman juga bisa kasih ide buat aku, kira-kira baiknya aku bikin video tentang apa, seperti itu. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang selalu nonton video aku sangat menghargai. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Auf Wiedersehen und tschüss.